Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم أما بعد. Para bapak dan ibu, ayat ini memuat sebab dan akibat. Sebabnya disebutkan lebih dulu, baru mendapatkan akibat. Sebabnya ada 3. Itu surat Muhammad ayat 2 ya. Sebabnya ada 3. 1, walladzina amanu, beriman, dan saya kira insyaallah kita sudah memiliki, tinggal menambah atau minimal mempertahankan. Yang kedua, wa amilus sholihat, beramal soleh. Yang ketiga, wa amanu bima nuzzila, beriman kepada yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW, yang disebut dengan kalimat wa huwal haqqu mir rabbihim. Tentu beriman kepada nuzzila ala Muhammadin bukan semata-mata percaya. Kita sedang terus memproses diri dari mulai, kalau istilah saya yang kemarin disebut ya 4T, tilawahnya kita biasakan, tafhimnya kita kejar juga, karena kalau tilawah tidak tafhim juga bermasalah, tapi tafhim tidak bisa tilawah juga bermasalah. Jadi antara tilawah dan tafhim harus, kemudian ada upaya takhfiz sebisa kita, baru tatbik. 4 proses ini merupakan bagian dari amanu kita kepada nuzila ala Muhammadin wa huwal haqqu mir rabbihim. Lantas apa hasilnya? Hasilnya ada 2. Kaffaro anhum sayyiatihim, akan dihapus segala kesalahannya, dan yang kedua adalah aslaha balahum, memperbaiki keadaan. Jadi singkatnya, kalau hidup kita ingin diperbaiki, 3 itu, Allah, amal soleh, Quran. Bagi saya, Al-Quran disebutkan di sini adalah alat untuk mengontrol, alat untuk mengevaluasi berkaitan dengan amanu dan amal soleh. Tanpa ada nuzil ala Muhammadin, dikhawatirkan amanu dan amal soleh itu bisa bermasalah. Karena itulah Quran jangan dijauhi. Baik para bapak dan ibu, hari ini kita akan bahas kejadian berikutnya setelah kejadian kemarin, yakni Allah memberikan satu bisikan kemanusiaan lah, kira-kira gitu ya, kanyaah, empati, meski empati itu sifatnya humanis, kemanusiaan, bukan karena aspek religi, tauhid atau keagamaan. Supaya nyambung, kita akan bahas dulu pembahasan yang kemarin ya, supaya tidak terjadi missing link. Pembahasan yang lalu ada 4 orang tokoh Quraisy yang juga berpengaruh, tidak rela, tidak ridho, tidak menerima tindakan sekelompok orang dari kalangan Darun Nadwa yang memutuskan secara sepihak melakukan embargo sosial, ekonomi, dan seterusnya terhadap Bani Hashim, terhadap Bani Abdul Muttalib. Mereka membela Rasulullah SAW, Abu Talib, Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib bukan dalam konteks agama, tetapi semata-mata empati bahwa bagaimana bisa kita enak, nyaman, tidur, makan, dan seterusnya,
Sementara saudara-saudara kita, begitu kira-kira ya, dalam keadaan kelaparan, sengsara. Mana kemanusiaanmu? Kira-kira begitu yang dimunculkan oleh mereka. Mereka adalah Hisam bin Amru, Zuhair bin Abu Umayyah, Mut'im bin Adi, Abul Bakhtari ibnu Hisam. Di situ kelompok pertama yang membela supaya lembaran itu segera dirobek karena zalim. Sementara di sisi lain yang dedengkotnya syaitonir rajim adalah Abu Jahal, mempertahankan agar sahifah itu tetap dilaksanakan. Terjadilah dialog cukup sengit. Di satu sisi 4 sekawan tadi, nanti Mut'im bin Adi dalam pembahasan mungkin bulan depan ya, atau beberapa waktu ke depan, Mut'im bin Adi itu paling tidak unik. Pertama, ketika dulu awal-awal dakwah dia sangat membenci Rasulullah SAW. Itu. Tapi nanti ketika sempat terjadi juga ada semacam deal antara Abu Bakar radhiyallahu an dengan Mut'im bin Adi yang akan menjodohkan anaknya Aisyah radhiyallahu an. Tetapi tidak jadi. Nah, itu nanti pada pembahasan ketika kita melihat bagaimana pernikahan Rasulullah SAW dengan Sauda, juga dengan Aisyah. Apa konteksnya? Dua perempuan ini berbeda konteks proses pernikahannya. Kembali ke sini. Abu Jahal mengatakan di pojok masjid, kadzabta wallahi la tasyak, dusta kamu kepada Hisam bin Amru. Jangan kamu sobek sahifah itu, biarkan saja, karena mereka ngotot untuk menyobek sahifah itu. Ternyata Zam'ah yang berada di sebelahnya membela, wallahi akzab, kamu yang lebih dusta, sambil mengatakan marodina, kami tidak pernah ridho, tidak pernah rela atas tulisan yang kalian buat untuk mengembargo, memboikot, menyulitkan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Jamaah rahimakumullah, begitu pula Abul Bakhtari, Mut'im bin Adi, semuanya membela, saling membela satu sama lain. Inilah kekompakan mereka. Tapi sekali lagi, kekompakan mereka bukan karena iman. Jadi bukan karena ta'allafu baina qulubihim bil iman, bukan. Bukan terikat karena faktor iman, melainkan karena unsur manusia. Dan unsur manusia ini sekali waktu bisa pecah ketika pemicunya adalah duniawi. Maka jangan kaget Bapak Ibu, perkawanan, persaudaraan, bahkan secara darah sekalipun, kalau darah tidak diikat oleh iman, apa bedanya? Akan pecah di tengah jalan. Maka imanlah yang harus diperkuat. Kalau kita sudah punya hubungan saudara darah, kakak beradik, bagus, tetapi ikatlah dengan iman. Apalagi yang tidak pakai saudara, dengan iman kadang-kadang lebih kuat. Ikhwan fillah rahimakumullah, itu kira-kira dialog yang sengit di antara dua kubu. Sekedar ilustrasi, jadi Abu Jahal dan Abu Lahab sedang di Ka'bah waktu itu karena ingin menghadang Mut'im bin Adi yang hendak, dan kawan-kawan yang hendak menyobek sahifah tadi, ya. Dua kubu yang berbeda. Nah, saat perdebatan itu berlangsung, ada isyarat lembut yang Allah datangkan. Mungkin searti dengan ayat yang tadi saya baca. Walillahi junudus samawati wal ard wa kanallahu azizan hakima. Di sini dikatakan bahwa Allah punya tentara, dan tentaranya itu dalam ayat lain kadang-kadang lam tarauha, tidak terlihat oleh kita, bisa terjadi. Tetapi apa tentara Allah yang dikirim untuk merobek lembar sahifah boykot ini? Kita lihat dulu ya. Yang dimaksud adalah rayap, disebutkan oleh Al-Mubarakfuri. Jadi ketika mereka berdebat, ya, 4 orang dan 2 orang tadi, Abu Jahal dan Abu Lahab berdebat, Allah membuat
kaidahu, membuat rencananya, atau bahasa surat lain makarallah, Allah membuat makar untuk memperlihatkan kekuasaannya, yakni innama ja'ahum, Allah untuk mengirimkan kepada mereka, yakni satu namanya ardo, wa annahu arsala alaihal ardatu. Ardatu di sini rayap, Allah mengirim rayap, kemudian fa'akalat jami'a ma fiha, memakan semua lembaran tadi dari bawah sedikit demi sedikit, sehingga qati'atun, hancur. Nah ini yang unik, Pak. Jadi lembaran yang konon terbuat dari kulit itu, yang isinya sekian poin, menyengsarakan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib, itu qati'atun, rusak, robek. Dengan izin Allah tadi kan, annahu arsala alaihal ardo, Allah mengirim ardatu, rayap tadi, merobek semua, illa zakarallah azza wa jal, kecuali sebutan Allah, kecuali nama Allah yang tidak hilang, itu diketahui. Nah ketika Abu Talib melihat, kaget beliau. Kemudian kejadian itu disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Talib. Fa akhbaro bidzalika amah fa kharaja ila Quraisy fa akhbarahum. Disinilah Abu Talib memberikan satu solusi berdasarkan pada kejadian tadi, ya. Solusinya apa? Begini saja, kalian nggak usahlah berdebat, tidak usah, tidak ada maknanya. Begini, kalau misalnya lembaran itu masih utuh, maka Abu Jahal yang menang, Abu Lahab yang menang, kelompok Darun Nadwa yang menang. Tapi kalau lembaran itu hancur, maka kalianlah Mut'im bin Adi and the gang yang menang. Deal. Bagi Abu Jahal, Abu Lahab ini merasa oke, ini adil, karena berpihak pada fakta bahwa kalau masih utuh berarti kami yang menang. Tentu bangga Abu Jahal, Abu Lahab. Kenapa bangga? Bagi mereka, siapa yang bisa menghancurkan lembaran? Mereka lupa dengan Allah walillahi junudus samawati wal ard tadi. Sementara Rasulullah yakin itu tentara Allah, yang bahasa Syekh Ibnu Al-Utsaimin menyebutnya dengan izzatul qadri, Pak. Kekuatan untuk menentukan sesuatu terjadi atau tidak. Akhirnya setelah deal sepakat, ternyata benar, hancurlah lembaran atau sahifa pemboikotan tadi, kecuali bismikallah. Inilah yang disebut dengan illa zakarallah, kecuali sebutan Allah, zikrullah, kecuali sebutan Allah, kecuali nama Allah. Karena lembaran itu ditulis di atasnya ada kalimat bismikallahum, bukan bismillahirrahmanirrahim, tapi bismikallahum. Mereka kenal kan, Allah itu sudah kenal, tetapi Allah dalam perspektif mereka adalah Allah yang keliru, yakni punya anak, Lata, Uzza, Hubal. Islam datang meluruskan konsep yang salah itu. Nah inilah jamaah para bapak dan ibu. Jadi dari peristiwa ini saja sebetulnya banyak sekali ibrohnya yang bisa kita ambil sebagai penyemangat. Antara lain tadi ya, mungkin saya kaitkan dulu satu kalimat dalam hadis Sahih Muslim. Bapak Ibu ketika membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya min duburi shalah, setelah sholat itu kan ada satu doa yang bagi saya ada hubungan dengan ini. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ayat apa? Kalimat ini luar biasa, Pak. Dahsyatnya dalam pengertian yakin tak ada yang mampu mani'a, menghambat, menghalangi, mencegah lima a'taita, apa yang sudah engkau beri ya Allah. Kan situ, Pak. Atau wala mu'tiya, tak ada yang mampu memberi lima mana'ta, terhadap apapun yang sudah engkau halangi. Disitulah sama dengan tu'til mulka mantasya,
wa tanzilul mulka mimman tasya. Jadi ayat-ayat itu kan bagi saya bisa memompa, memotivasi. Oh iya ya Allah, kok lupa kita ya terkait dengan kekuasaan Allah tadi. Itulah izzatul qadri tadi istilahnya ya. Baik para bapak, nah usulan yang disampaikan oleh Abu Talib sekali lagi diterima, disepakati. Akhirnya Mut'im bin Adi berdiri hendak menyobek atau melihat, paling tidak ya, melihat dulu kesepakatan tadi betul atau tidak, robek atau belum. Ternyata dia melihat sudah robek, sudah hancur. Di situ yang dia lihat utuh hanyalah bismikallahum, Allahu Akbar, subhanallah. Disinilah para bapak hadirin rahimakumullah ya gambarannya. Jadi kembali kepada yang tadi, bahwa kekuasaan Allah bagi mukmin itu segalanya. Karena itu seiring dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi belakangan di kita ataupun di dunia internasional, mestinya mukmin itu tauhid basisnya, perspektifnya, insya Allah tidak akan lemah ya. Kekuatan tauhid itu yang menjadi penentu. Baik para bapak dan ibu, apa yang terjadi kemudian setelah peristiwa tadi? Nah, dikatakan oleh Al-Mubarakfuri bahwa Mut'im bin Adi pun akhirnya naqadas sahifah, menyobek, merobek lembaran tadi sebagai lembaran yang zalim. Lantas tak lama kemudian kharaja Rasulullah SAW bersama para sahabat, termasuk orang-orang yang masih musyrik sebetulnya dari kalangan Bani Hashim maupun Bani Al-Muttalib, ikut keluar. Mereka bebas dari lembah Syi'ib yang menderita selama kurang lebih 3 tahun. Tetapi kembali lagi, apakah kejadian yang luar biasa itu menggetarkan orang selevel Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya? Ternyata walakinnahum a'radu an hadhil ayah wazdadu kufran ila kufrihim. Kan beda di sini Pak ya. Kalau mukmin pasti wazdadu imanan ma'a imanihim, gitu kan? Kejadian semacam tadi akan wazdadu, menambah kekuatan iman selain yang sudah ada. Tapi bagi orang yang a'radu, yang kafir, itu kan fenomena biasa. Namanya juga kayu, pasti ada rayap. Jadi jangan kaget Pak, kalau cara berpikir umat Islam sebagian di Indonesia sudah terjebak oleh liberal. Jangan bawa-bawa agama, ini fenomena biasa. Tidak usahlah dibawa-bawa dengan agama. Fanatik tuh, kamu ini gimana? Nah ini cara berpikirnya udah menyimpang Pak. Maka kembali ke yang tadi bahwa wa amanu bima nuzila ala Muhammadin. Itu harus itu. Wa huwal haqqu, bahwa Quran itu benar. Apa yang dikatakan oleh nanti banyaklah dalam pembahasan yang akan datang, bagaimana orang-orang yang cerdas, yang terbuka, hanya dengan satu kalimat Quran saja langsung syahadat. Itu karena terbuka. Berbeda dengan Abu Jahal, a'radu. Nah kita lihat surat Al-Qamar, saya sambungkan. Wa iyyarau ayatan yu'ridu, jika mereka melihat ayat tanda kekuasaan Allah tadi, yu'ridu, berpaling, menolak. Menolak itu maaf, tidak melulu menjauh, meninggalkan tempat di situ, tidak. Bisa jadi yu'ridu itu adalah menolak kejadian itu lalu membantahnya dengan argumentasi nalar dia. Yang tadi saya katakan, jangan bawa-bawa agama. Bukankah setiap kejadian selama ini, apakah hujan, banjir, longsor dan sebagainya, selalu ini fenomena alam? Iya, boleh jadi. Tapi persoalannya adalah, nyambungkah dengan ayat lain bahwa zuharul fasad fil barri wal bakhri bima kasabat bi aidin nas. Sudah rusak laut, darat sedemikian rupa karena perbuatan manusia. Di situ bagi Islam ada ketersambungan antara fenomena yang memang rusaknya alam dengan perbuatan manusia. Tapi bagi orang kafir, kembali lagi, yu'ridu, jangan bawa-bawa agama. Pak hadirin yang dirahmati Allah, apa yang dialami oleh Rasulullah SAW sejatinya juga pernah dialami oleh Musa alaihissalam.
Mungkin kejadian ayat 72 73 Al-Baqarah ini sepertinya nyambung dengan KM 50. Apanya? Kita lihat ayatnya, Pak. Wa idz qataltum nafsan faddara'tum fiha. Mereka ketika terjadi pembunuhan seseorang, maka di antara mereka saling menuduh, melemparkan tuduhan kepada pihak lain sebagai pelaku. Kebayang oleh kita, Pak, 6 orang yang sudah meninggal ini tetapkan sebagai tersangka. Bingung gak kita? Nah, kan sudah meninggal. Katanya di dalam KUHP itu kalau sudah meninggal otomatis gugur, selesai. Loh kok masih juga ditetapkan tersangka? Saya nggak ngerti hukum kayak logika macam apa gitu. Itu contohnya. Nah, mereka kan fadaroktum, ya, saling melemparkan tuduhan. Tapi apa kata Allah? Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Allah yang nanti akan mengungkap siapa sebetulnya pelakunya. Karena kejadian ini dalam Ibnu Katsir ditafsirkannya begitu, bahwa ada seseorang yang membunuh ayah angkatnya, lalu dalam rangka merebut harta warisnya, lalu melemparkannya ke orang lain. Sementara untuk memutuskan siapa pembunuh orang itu tidak ada tempat lain kecuali kepada Musa alaihissalam. Maka datanglah mereka kepada beliau untuk memutuskan siapa pelaku pembunuhan ini. Lantas Allah azza wa jal menyuruh Musa, "Hei Musa, coba suruh mereka angtazbahu baqarah, supaya menyembelih sapi betina." Prosesnya panjang, ya, intinya hidup lagi jenazah tadi karena bagian tubuh sapi diambil kemudian dipukulkan kepada mayit tadi. Andai kata, Pak, andai kata, tapi rasanya sulit ya. Andai kata 6 orang yang sudah meninggal itu digunakan konsep ini bisa hidup lagi, lalu ditanya siapa yang pertama kali nembak, kumaha kira-kira, Pak? Eta, tuh kan, itu bisa jadi kan, tapi kan sulit itu. Sudah tidak ada lagi mukjizat nabinya sudah nggak ada. Adanya di mana? Di Quran, lewat pembuktian kesyahidannya yang bersifat fakta gitu ya, data fakta yang evidensial namanya, kejadian-kejadiannya. Selama tidak ada rekayasa, insya Allah terjadilah. Akhirnya begitu kira-kira ya. Jadi kembali para bapak dan ibu, bahwa lembar sahifah itu akhirnya ya dirobek, selesai sudah pemboikotan, sehingga apa yang dialami oleh Rasulullah SAW dan kaum muslim, juga musyrikin dari Bani Hasyim dan Al-Muttalib, paling tidak lega, mereka hidup kembali seperti biasa. Tetapi dari sisi akidah Islam gak berhenti intimidasi itu. Jadi meskipun sudah keluar dari lembah syi'ib ya, minasyi'bi, tetapi kondisi tekanan, intimidasi dan seterusnya yang dialami oleh kaum muslim terus, Pak. Artinya apa? Ada dua sisi bisa kita pandang ya. Di satu sisi yang dialami oleh kaum muslim itu bagian dari ujian, liyabluwakum gitu, atau nabluwannakum, sama ya, liyabluwakum atau nabluwannakum, sebagai ujian. Di sisi lain, tindakan yang mereka lakukan itu diancam oleh Allah bahwa mereka akan mendapatkan azab yang menghinakan. Jadi ketika kita disakiti seseorang, mari kita belajar untuk menyikapinya dengan normal. Kenapa? Karena kita berpandangan positif, itu bagian dari ujian. Tapi di sisi lain, orang yang menyakiti, ada ayatnya. Ingat, siapa yang menyakiti Allah, Rasulnya, dan menyakiti orang-orang yang beriman, la'anahumullah fid dunya wal akhirah. Laknatnya dunia dan akhirat, Pak. Jadi paling tidak dengan ancaman ayat, kendurlah tindakan penganiayaannya. Itu pun kalau takut ya.
biasanya agak sulit untuk menciptakan rasa takut. Nah demikian keluarlah Rasulullah SAW dari lembah Syi'ib setelah 3 tahun mengalami penderitaan yang luar biasa. Kemudian setelah peristiwa itu, seiring dengan waktu Abu Talib semakin menua, tetapi semangat untuk membelanya tetap tinggi. Sebab selama Rasulullah SAW di lembah Syi'ib, Abu Talib barangkali kurang tidur. Kenapa? Kurang tidur, kurang juga makan. Ini berdampak besar terhadap kekuatan fisik. Dalam tanda kutip, usia sudah menua, asupan makanan kurang, energi berpikirnya luar biasa ekstra, membuat posisi tubuh semakin melemah lebih cepat daripada biasanya. Itu yang dialami. Sehingga akhirnya tak lama setelah peristiwa itu beliau jatuh sakit, ya, kondisi fisiknya sedemikian ambruk, jatuh sakit. Usianya sudah di atas 80. Sampai akhirnya tersiarlah sebuah informasi, ya, bahwa Abu Talib sakit keras. Jadi setelah keluar dari lembah Syi'ib tadi, Abu Talib sakit keras. Digambarkan, kita lihat sakit kerasnya. Tak lama setelah itu Mina Syi'ib itu mengalami kondisi yang agak berat. Ini yang nanti mencemaskan para tokoh Quraisy. Kecemasannya adalah ada rasa takut kalau Abu Talib meninggal lebih awal, Rasulullah SAW hadir, itu akan tanda kutip mengambil alih pengaruh untuk menguasai Mekah. Maka apa yang dilakukan oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan seterusnya ketika mendengar Abu Talib situasinya sudah keras sakitnya? Kita lihat bahwa lama ishtaki Abu Talib, ketika Abu Talibnya sudah mulai sakitnya keras, parah. Istaka itu biasanya menggambarkan fisik atau batin yang sudah melemah sangat, ya. Dalam konteks bisa juga untuk sakit parah, bisa juga untuk merintih. Ungkapan ini cukup banyak di Quran. Wa balaghu Quraisyan sakala, mereka datang, tokoh-tokoh Quraisy tadi mendatangi Abu Talib. Lantas satu sama lain saling berkata terkait dengan kejadian ini. Mereka bilang, coba perhatikan, Hamzah sudah masuk Islam, Umar pun sama. Sekarang Abu Talib sebentar lagi akan meninggal. Kalau Abu Talib sampai keluar kata-kata syahadat lalu melimpahkan pengaruhnya kepada Muhammad, kacau sudah kita, bahaya ini. Nah ini kecemasannya. Jadi kecemasan yang bersifat duniawi tadi. Kita harus segera melakukan sesuatu, jangan sampai didahului oleh Muhammad. Coba Bapak Ibu ingat nggak terkait dengan G30 SPKI ketika Bung Karno sakit? Kira-kira ada hubungan nggak sedikit, Pak? Saya melihat ada. Adanya di mana? PKI melihat kalau Bung Karno meninggal lebih awal, mereka akan kacau, akan dihabisi oleh jenderal-jenderal, kan gitu kata mereka. Di sisi lain, kalau tidak diambil alih, ya mereka akan kalah. Jadi kata kuncinya sudah. Mungkin ada kemiripan dari sisi itu sedikit, yakni mereka takut kalau Bung Karno lebih awal meninggal dan mereka akan terkuasai oleh oknum jenderal, kata mereka itu. Maka dilakukanlah tindakan gerakan 30 September yang sangat terkenal. Konsep ini yang dimiliki juga oleh tokoh-tokoh Quraisy tadi. Maka mereka datang. Pada saat yang sama Rasulullah SAW juga datang, karena Abu Talib mengirim utusan, tolong panggil keponakanku. Datanglah segera Rasulullah SAW. Ini dimanfaatkan oleh beliau. Nanti ada hadis khusus barangkali ketika membahas apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada beliau Abu Talib secara khusus, ya. Mungkin lebih dulu kita lihat apa yang dikatakan oleh
sejarawan. Nah, ini ucapan masih tokoh-tokoh Quraisy. Inna nakhafu ayyamuta hadha syekh. Kita harus merasa khawatir nih kalau hadha syekh, kalau orang tua ini meninggal lebih dulu, ada sesuatu yang diserahkan kepada Muhammad tadi, semacam pengaruh atau bahkan tahta gitu ya. Sebetulnya di Arab jahiliyah kan waktu itu nggak ada penyerahan tahta, nggak ada. Cuman tokoh-tokoh Quraisy khawatir pengalihan atau perpindahan kekuasaan kepada Muhammad SAW. Mereka merasa cemas di situ. Kalau diserahkan kepada dia, celaka kita. Jadi lakukan sesuatu, gitu kira-kira. Sampai akhirnya meninggallah. Nah, siapa saja yang datang kepada Abu Talib untuk meyakinkan Abu Talib tadi dalam rangka mencegah kehadiran Rasul? Ada beberapa. Tapi kira-kira antara lain yang terkenal dan saya tulis ya, itu Utbah bin Rabi'ah dengan saudaranya Syaibah bin Rabi'ah. Jadi ini kakak beradik ya. Kakak beradik nanti pemilik sebuah kebun di Taif. Jadi pada saat Rasulullah SAW nanti dakwah ke Taif, pernah singgah beberapa saat di Taif, di kebun itu, milik Utbah dan milik Syaibah, kakak beradik. Abu Jahal juga ada di situ, Umayyah bin Khalaf, Abu Sufyan, dan beberapa orang ashraf, tokoh ningrat waktu itu. Kurang lebih 25 orang yang hadir. Ngarubung tadi ya. Ini nama tempat rumah Utbah bin Rabi'ah berdekatan dengan Khadijah radhiyallahu an. Sementara di sebelah sana rumah Abu Talib yang berdekatan dengan kakaknya Abu Lahab. Jadi mereka datang ke rumah Abu Talib menjenguk, bukan takziah memotivasi Pak, melainkan untuk menyampaikan bisikan jahat, jangan mengikuti agama Muhammad, kira-kira gitu. Satu kata mereka, hei Abu Talib, kalau kamu mengikuti agama Muhammad, apa kata dunia kalau bahasa sekarang Pak? Jadi bertahanlah dengan agama ayahmu Abdul Muttalib ya. Di sini terjadi dialog. Pesan mereka sampaikan seperti ini. Inilah yang saya sebut bisikan jahat, bahwa mereka dalam Quran diungkapkan dengan kalimat saddu an sabilillah. Mereka menghalang-halangi dari jalan Allah. Padahal sebetulnya Abu Talib ada kecenderungan, meskipun masih sangat kecil ya, minat besarnya, atau lam nazid lahu azman, belum kuat azamnya untuk mengikuti ajakan Rasul. Ada sedikit, tetapi ketika bisikan jahat dari setan terlaknat ini gencar disampaikan, terjadilah ar-ru'ba, kebimbangan. Sampai akhirnya Abu Talib tetap nanti dalam pembahasan yang akan datang mengucapkan, Muhammad, saya tetap berada di agama kakekmu. Itu jawaban akhirnya nanti ya, meskipun Rasul berikhtiar semaksimal mungkin nanti. Jadi kalau kita lihat di sini ucapan-ucapan yang disampaikan oleh Abu Jahal dan kawan-kawan, satu tadi, bahwa desakannya jangan menerima apapun dari Muhammad. Dengan bahasa lain, saddu an sabilillah ya, menghalangi dari jalan Allah. Lantas respon ashraful Quraisy tadi menunjukkan bahwa ada upaya keras untuk tidak mengikuti apapun yang disampaikan oleh beliau. Di sisi lain tujuannya menghambat laju Islam. Padahal sebetulnya Abu Talib, sekali lagi ya, ada kecenderungan terhadap beliau meskipun masih sangat kecil. Di sini ada kata-kata yang kemudian disampaikan, ya abna akhi, wahai anak saudaraku. Ini nih, mereka ini pemuka kaummu, mereka berkumpul karenamu untuk memberimu dan mengambil sesuatu darimu. Kira-kira apa yang mesti kamu sampaikan? Coba bagaimana pendapatmu? Di sini Rasulullah SAW memanfaatkan apa yang disampaikan oleh Abu Talib. Apa yang disampaikan beliau cukup sederhana.
Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aitum in u'titukum kalimat. Mau enggak para bapak hadirin yang dimuliakan, yang terhormat, saya sampaikan bagaimana pendapat kalian kalau ada satu kalimat nih, yang dengan kalimat itu kalian bisa menjadi orang yang dihormati di seluruh dunia, bisa menguasai jazirah Arab, bahkan sampai non Arab pun bisa. Saya ingin, inni uridukum, saya ingin kalian mengucapkan kata-kata itu. Sangat sederhana kata-katanya, dan kalau kalian mengucapkan ini dengan sungguh-sungguh, percayalah akan menguasai Arab bahkan non Arab. Begitu kira-kira kalimatnya. Maka disampaikanlah, paman, ya am ad'uhum ila ma huwa khairul lahum. Tolong paman sampaikan kepada mereka tentang yang saya sampaikan tadi, bahwa mau enggak saya sampaikan satu kalimat saja yang dengan kalimat itu akan mengubah segala keadaan mereka. Nah, sampaikanlah, mau enggak kalian, nih kata ponakanku, ada satu kalimat yang harus kalian ambil, kemudian dengan kalimat itu akan menjadi penguasa kalian sejagat raya. Ditanya, apa kalimat itu? Maka sampaikanlah, apa yang disebut kamu sebut apa tad'uhum tadi, coba katakan. Maka Rasulullah SAW menyampaikan kalimat yang dimaksud, yakni kalimatun wahidah, bahwa saya mengajak kalian untuk taqulun, katakanlah oleh kalian, la ilaha illallah. Cukup satu kalimat ringkas, taquluna, kalian sebaiknya mengucapkan la ilaha illallah. Wa taj'aluna ma ta'buduna min duni, dan menjadikan Allah saja sebagai sesembahan, bukan yang lain. Sebelum Rasul menyampaikan itu, Abu Jahal lebih dulu menyampaikan dengan penuh kesombongan, saya juga punya kalimat yang lebih bagus daripada yang kamu miliki. Maksudnya Abu Jahal merasa mampu untuk menciptakan syair, Pak. Dia menduga bahwa yang disampaikan Rasulullah SAW itu akan lebih indah daripada yang disampaikan oleh beliau. Kejadian ini akan berulang terus, Pak. Nanti pada pembahasan yang akan datang ada tokoh-tokoh penyair yang sama menantang beliau untuk berdebat atau mengatakan saya punya kalimat yang lebih indah. Tapi ketika Rasulullah SAW membacakan Quran, langsung mereka kalah. Ini berbeda dengan Abu Jahal, tetap nggak bergeming, hatinya itu sulit dibongkar. Nah, begitu kira-kira. Ucapan la ilaha illallah itu disampaikan oleh semua nabi, meskipun sekali lagi respon umatnya tidak semua menerima, dan itu memang bagian dari ujian perjuangan para rasul, ya. Jadi yang beliau sampaikan, ad'uhum, aku mengajak kalian untuk taquluna la ilaha illallah, itulah yang dimaksud. Jadi para bapak, saya kutip di sini bahwa apa yang beliau sampaikan sejatinya adalah dakwah para nabi. Setidaknya saya ambil 3 contoh ayat yang menyebutkan semua nabi kalimatnya sama. Al-A'raf 59, 65, 73. Dimulai dari Nuh, Hud, Soleh. 3 nabi awal ini pun mengucapkan hal yang sama, yakni ya qaumi u'budullah malakum min ilahin khairu. Semua sama, sembahlah Allah, tidak ada ilah sesembahan selain Allah untuk kalian. Sampai di sini jamaah rahimakumullah mengenai bagaimana Abu Jahal dan kawan-kawan yang menghadang niat keislaman Abu Talib sampai akhirnya gagal. Hal pertama yang perlu kita pahami pelajarannya adalah Allah memiliki tentara yang invisible, yang tidak terlihat, dan itu merupakan bagian dari Izzatul Qadri yang sewaktu-waktu bisa dikeluarkan. Terbukti tadi sudah dipaparkan bahwa robeknya sahifah itu dari bawah sampai atas.
kecuali bagian yang tertera tulisan Bismikallahum. Itu sejatinya adalah ayat lil mutawassimin, ayat yang kentara, ayat yang jelas. Dari sini kita perlu waspada, jangan menyakiti orang yang melihat dengan cahaya Allah. Kalau kita menyakiti, menganiaya dengan kata-kata atau dengan tindakan orang yang ahli ibadah, jangan-jangan yang bersangkutan dekat dengan Allah, kita akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Di situ pelajarannya ya. Yang kedua, betapapun kekuasaan itu luar biasa alias extraordinary tadi, tetapi bagi orang kafir yang hatinya sudah toba Allah ala qulubihim, sudah dikunci, tetap saja tidak mengalami perubahan sebagaimana yang dialami oleh Abu Jahal dan kawan-kawan, bahwa walakinnahum a'radu, mereka berpaling, menolak. Ini berbeda dengan orang yang hatinya sudah sedikit terbuka. Di dunia modern misalnya ya, peristiwa-peristiwa yang seperti itu sering membuat mereka takluk, termasuk misalnya bagaimana embriolog bernama Herbert Fate itu juga takluk ketika melihat Quran yang menjelaskan mengenai proses embrio dari nutfah sampai utuh menjadi janin. Bagi mereka langsung muncul keterbukaan, akhirnya syahadat. Tapi bagi yang keras, betapapun dibacakan berulang, Masya Allah, hidayah susah juga diperoleh ya. Itu karena mereka menutup diri. Seperti yang sudah disebutkan bahwa kejadian yang sama dialami oleh Musa alaihissalam. Jadi mari kita belajar, fenomena di sekitar kita ini harus ditatap bukan dengan melihat apa yang tampak di mata, melainkan di balik kejadian itu ada apa. Itu cara kita belajar menjadi ulil albab. Yang ketiga, tanggung jawab yang sangat besar dari seorang pemimpin, selalu hadir dimanapun berada, dalam kondisi bagaimanapun. Inilah Rasulullah SAW. Makanya selama beliau di lembah Syi'ib, sama seperti yang lain, menderita juga, sampai-sampai beliau diganjal dengan 3 buah batu perutnya dalam suatu hari karena tidak mendapatkan pasokan makanan. Jadi tidak membiarkan diri beliau nyaman sementara umatnya sengsara, tidak. Itu kondisi atau tindakan beliau ini kelak nanti ditiru oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yakni salah satu ungkapan yang terkenal, jika rakyatku makmur, negaraku makmur, umatku, rakyatku yang pertama kali menikmati, dan Umarlah yang terakhir kali. Sebaliknya, jika negaraku, wilayahku mengalami paceklik, Umarlah yang pertama kali merasakannya. Kan cara terbalik kan Pak? Jauh sekali. Jadi wajar kalau kondisinya seperti ini. Apalagi di kita ini banyak yang pelin-pelan. Saya katakan pelin-pelan. Contoh begini Pak, mungkin para bapak dan ibu kalau melihat acara tahunan Nuzulul Quran, negara suka ada Pak? Suka ada kan Pak? Apa pesannya Pak? Ikutilah, jadikan Quran sumber pedoman hidup, gitu kan? Berkaitan dengan investasi, apa yang dicari? Miras. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ini gimana menyuruh rakyatnya untuk menjadikan Quran pedoman hidup, tapi untuk mendapatkan uang APBN, astagfirullah, priben Pak? Piye to Pak? Mestinya paham dong. Iya, buktinya dalilnya demi kearifan lokal dibantah semua oleh beberapa daerah. Bagaimana itu sama dengan menghina kami orang-orang Papua. Ini bukan kearifan lokal. Marah juga mereka. Jadi gimana ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Di sini ada ketidakkonsistenan dalam menjadikan sesuatu sebagai rujukan. Nah, kembali ke sini. Jadi sumber utama kemajuan dan kemuliaan muslim itu tauhid. Tidak ada yang lain. Sebagaimana jaminan Rasul, kalimatan wahidah,
ambil kalimat satu itu tauhid, maka kalian akan menguasai. Ini yang ditakutkan, Pak. Karena itulah Ali Imran itu menyebutkan kalian itu tinggi, wa antumul a'laun, selama mukminin. Jadi saya memahami orang mukmin nggak boleh pesimis, orang mukmin nggak boleh lemah, terjaga semangatnya alias on fire, selalu menyala dalam konteks ibadah sekalipun. Saya meyakini teori yang dipaparkan oleh Ismail Raji Al-Faruq. Tauhid merupakan dasar esensial bagi masyarakat muslim. Sebuah tatanan yang baik dan mencerahkan dapat dibangun berdasarkan prinsip tauhid. Di sini yang ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Maka bagaimana caranya? Generasi itu rusak menurut mereka. Tauhidnya rusak. Kalau tauhidnya sudah rusak, gampang yang lain. Salah satunya mereka tidak tertarik pada Quran, karena orang yang bertauhidnya kuat otomatis akan tertarik kuat kepada Al-Quran. Yang kelima, titik persamaan atau kalimatun sawa para nabi terletak pada kalimat tauhid tadi. Yang berbeda barangkali ada pada syir'atan wa minhajan. Jadi bahasa yang lain, secara usul dasar semua nabi sama, kalimatan sama, ya. Semua nabi sama usulnya, yaitu la ilaha illallah. Tetapi operasionalnya yang bernama syariat itu berbeda-beda. Jadi kalaupun disebutkan dalam Quran, ya, Musa mendirikan sholat, Isa bin Maryam mendirikan sholat, itu substansinya, Pak. Tapi tata cara sholatnya, tata cara saumnya berbeda. Itulah konsep syir'atan wa minhajan. Itu barangkali yang kita bahas pada pagi ini, belajar dari bagaimana peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW melalui dakwah yang disampaikan oleh beliau ketika Abu Talib sedang sakit keras. Barakallahu li wa lakum. Baik, terima kasih Ustaz. Masih ada waktu 10 menit ya. Mungkin satu dari saya, ketika Rasulullah diboikot selama 3 tahun, apakah praktis kegiatan dakwah Rasulullah terhenti, menerima begitu saja apa yang dihadapi? Begitu, terima kasih. Baik, selama di Lembah Syi'ib ada satu kesempatan yang selalu diberi, karena tidak tercantum di dalam konteks boikot tadi, yaitu haji, Pak. Jadi hajinya itu jalan tiap tahun. Tapi kalau kirim makanan, jual beli, pernikahan itu stop semua. Nah, ketika haji itulah beliau manfaatkan, karena bagi beliau haji itu kan kontestan, ya, kontestasi gitu, atau katakanlah konferensi internasional, istilahnya gitu. Nah, datang dari mana-mana penduduk negeri waktu itu, bagi beliau ini kesempatan emas. Maka beliau tetap jalankan untuk menyebarkan Islam. Bahkan ketika di Lembah Syi'ib pun para sahabat sama, kan di Lembah Syi'ib itu tidak semua muslim. Yang masih musyrik, kafir, itu dilakukan pendekatan-pendekatan. Tidak sedikit dari mereka yang akhirnya masuk Islam. Kenapa? Penderitaannya sama. Yang berbeda apa? Cara menyikapi. Bagi yang muslim, menyikapinya, oh ada Allah, tempat berharapnya jelas. Bagi kafir, kepada siapa mereka berharap? Kepada berhala, nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi luka-lukanya sama, sengsaranya sama. Yang berbeda pegangannya menghadapi kesulitan hidup. Itu yang bagi saya sampai hari ini pun harusnya berbeda, Pak. Orang mukmin harus berbeda gitu. Jadi kalau orang mukmin putus asa juga, gimana sih syahadatnya? Periksa lagi lah, pahami dengan baik syahadatnya, imannya, rukun imannya coba diulang lagi. Jangan hafal secara teoretis kan, tapi dalami betul bagaimana qudratullah, bagaimana qadarullah dan sebagainya, ya. Contoh kecil, ketika kita mengalami sesuatu yang tidak diharapkan, harusnya ke sana, kita milih jalan ke sini, tiba-tiba buruk. Oh, tahu begitu tadi ke sana lah, mana sih? Bagi mukmin nggak mungkin mengatakan begitu. Qadarullah, masya Allah, la quwata illa billah.
Kenapa? Kata Rasul, jangan mengatakan kada wa kada. Aduh, coba kalau begini, nggak akan begini, nggak boleh. Qadarullah, ya sudah, terima dengan ikhlas sambil mengintrospeksi. Itulah cara menyikapi keadaan mukmin dan kafir. Itu barangkali Pak. Mengapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi paparannya sangatlah menarik. Namun pertanyaan ini saya awali dengan salah satu jabrian dari salah satu ustadz juga di sini. Ketika saya memerlukan mushaf Al-Quran terbitan Damsyik, ya, kebetulan Pak Ustadz itu sudah lama tidak melihat rak tersebut, tidak tersentuh oleh beliau. Ketika dia mencari itu, ternyata dari rangkaian buku-bukunya itu diserang oleh aneh-aneh seperti yang tadi Ustadz ceritakan oleh rayap gitu ya. Tapi cuman mushaf itulah yang tidak tersentuh oleh rayap itu. Tadi Pak Ustadz menceritakan tentang as-sahifah itu ya, di mana as-sahifah itu bukan lembaran kulit, tulisan-tulisan, semuanya itu termakan rayap. Hanya satu kalimat Bismillahirrahmanirrahim yang tidak termakan. Pertanyaan saya itu kan di Al-Quran kalau tidak salah, kamilah yang melakukan az-zikr dan kamilah yang memeliharanya, yuhafizun. Yang dimaksud yuhafizun itu adakah karena ada orang-orang yang tahfiz tentang Al-Quran itu, atau karena Al-Quran tersendiri dibuatkan dengan cover yang sedemikian kokoh sehingga tidak tersentuh oleh binatang atau yang lain, atau mungkin ada intervensi makhluk lain yang memang menjaga keutuhan Al-Quran itu. Mohon dijelaskan Pak Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ada secara substansi, esensinya lebih pada kalimat lahafizun, menjaga, la nahnu, ya, kami yang menjaga, itu pada upaya intervensi orang terhadap Quran, Pak. Berbeda dengan kitab-kitab dulu yang setahu saya tidak ada jaminan sama sekali, sehingga sangat mudah untuk diintervensi, diinfiltrasi, disusupi oleh pikiran-pikiran orang. Dampaknya kemudian Quran itu tetap utuh sampai hari ini, berbeda dengan kitab yang lalu. Jadi bukan dalam konteks material, sebab saya khawatir kalau pemahamannya material nanti pada sobek, Pak. Berarti enggak, itu sifatnya manusiawi dalam arti kemungkinan bahan kertas saja yang berbeda. Tapi boleh jadi dalam kasus tertentu kalau Allah ingin memperlihatkan bisa seperti tadi. Tapi sekali lagi ayat itu hanya berbicara berkaitan dengan dijaganya Quran dari upaya infiltrasi. Apapun yang berupaya memotong-motong Quran, menghilangkan, memindahkan bisa, menghilangkan bisa, insya Allah tidak, la nahnu tadi dijaga oleh Allah. Begitu konteksnya. Lebih dominan pada aspek penjagaan dimasukinya Quran dari hal-hal buruk. Ya. Maaf Pak, sedikit nerusin yang tadi Pak Dedi kan mengenai di lembar perjanjian itu yang masih tersentuh tulisan Bismika Allahumma. Dalam perjanjian itu kan perjanjian kaum musyrikin Mekah untuk istilahnya mengucilkan atau mengembargo kaum muslim dan kaum bukan Quraisy siapa? Bani Hashim. Nah itu jadi kata atau diksi yang digunakan Allahumnya itu kan Allahnya mereka, bukan Allahnya kaum muslimin gitu. Yeah. Jadi Allah yang memiliki Lata, Uzza dan Mana itu Pak. Jadi tapi kenapa masih dilindungi gitu kan? Diksinya aja udah berbeda gitu. Kata Allahnya itu bukan Allah Maha Esa gitu Pak. Terima kasih Pak. Baik. Justru Allah ingin meluruskan bahwa pemahaman Allah yang keliru itu ini yang benar. Akulah Allah Tuhanmu yang kuat, yang maha hebat, bukan Allah seperti pemahaman kalian. Seolah-olah begitu kalimatnya, Pak. Jadi ingin memperlihatkan lewat kejadian tadi dengan tujuan utama mereka takluk. Bayangkan
Fir'aun saja ya mungkin mirip-mirip ya. Fir'aun baru takluk ketika sudah ghasyahum ma ghasyahum. Ketika laut sudah mengurung dia, di situ Fir'aun baru takluk. Nah, ini pun sama ya. Mereka sebegitu jelas kekuasaan Allah dalam peristiwa yang sangat unik ini, tetap saja yu'ridu tadi. Jadi sekali lagi tujuan utamanya adalah memperlihatkan bahwa keyakinan tentang Allah dalam perspektif mereka itu salah besar dan harus diubah. Kira-kira begitu ramalannya. Demikian. Baik, saya rasa sudah cukup, sudah pukul 6. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Silahkan yang mau sarapan ada di belakang, yang mau dibawa juga boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.